Selamat datang di channel ini. Kami hadir untuk berbagi edukasi kuliner, mulai dari tips memasak, mengenal bahan makanan, hingga informasi menarik seputar dunia kuliner. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi Anda dalam menikmati serta mengolah makanan sehari-hari. Pagi, pernah nggak sih ngerasa udah ngopi, tapi kok energi rasanya masih di kasur? Atau lagi meeting, pikiran udah melayang ke menu makan siang? Nah, jawabannya mungkin bukan di cangkir kopi ketiga, tapi di piring sarapan kita. Hari ini, yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia sarapan yang beneran bisa bikin pagi kita jadi super produktif. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja lumayan bikin kaget. Coba bayangin satu kelas kuliah yang penuh. Menurut survei nasional, lebih dari setengah mahasiswa di situ, iya beneran 56%, sering banget skip sarapan. Ini bukan sekadar angka loh, ini tuh krisis energi pagi-pagi yang nggak kelihatan. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Jadi, sarapan yang bener tuh kayak gimana sih? Soalnya ternyata nih, banyak pilihan sarapan yang kita anggap praktis dan cepet, malah bisa jadi bumerang buat energi kita seharian. Yuk kita cari tahu mana yang teman, mana yang lawan. Kita masuk ke bagian pertama, dilema sarapan pagi. Kita semua pernah di posisi ini kan, alarm bunyi, rasanya baru merem 5 menit, dan waktu tuh kayak lari maraton. Alhasil, sarapan jadi korban pertama. Nah, dari sinilah semua drama sarapan yang salah dimulai. Dan alasannya kalau kita lihat dari penelitian, ya itu lagi. Klise banget tapi nyata. Buru-buru, bangunnya kesiangan, atau ada juga yang ngerasa, aduh nggak biasa makan pagi, nanti malah sakit perut. Hayo ngaku, pasti kita pernah pakai salah satu alasan ini kan? Oke, sekarang kita bahas kenapa kita harus berjuang melawan semua alasan tadi. Bagian kedua, bahan bakar untuk otak. Ingat ya, sarapan itu bukan cuma buat ngisi perut yang keroncongan. Jauh lebih penting dari itu. Ini soal menyalakan komputer super kita di pagi hari. Otak. Coba deh lihat alurnya. Ini tuh kayak efek domino yang positif banget. Kita sarapan sehat, tik, domino pertama jatuh. Nutrisi penting masuk. Terus, gula darah jadi stabil. Tik, domino kedua jatuh. Ini bikin neurotransmitter alias kurir pesan di otak kita jadi aktif. Tik, domino ketiga jatuh. Dan hasilnya, boom, konsentrasi dan mood kita jadi bagus seharian. Semua berawal dari satu piring sarapan doang. Keren kan? Dan ini bukan cuma teori motivasi loh, ini sains. Kata Dr. Fiona Amelia, kalau kita skip sarapan, gula darah kita bisa drop, atau istilah medisnya hipoglikemia. Nah inilah biang kerok, kenapa kita suka ngantuk pas rapat jam 10 pagi, atau susah fokus ngerjain tugas. Jadi, sarapan itu beneran brain power. Terus, bahan bakar otak yang bagus itu kayak gimana? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, prinsip gizi seimbang. Di sini kita bakal lihat gimana cara pandang soal nutrisi di Indonesia itu udah berevolusi. Kita tinggalin mitos lama dan beralih ke panduan yang jauh lebih cerdas dan modern. Di slide ini kelihatan banget perbedaannya. Dulu kan kita kenal banget sama 4 sehat 5 sempurna yang penting ada nasi, lauk, sayur, buah, terus disempurnakan sama susu. Sekarang kita pakai gizi seimbang. Konsepnya lebih luas, nggak cuma soal makanan, tapi juga variasi, porsi, aktivitas fisik, sampai kebersihan. Dan yang penting, susu itu bukan lagi penyempurna wajib, tapi cuma salah satu pilihan sumber protein, setara sama telur, ikan, atau tempe. Jadi, gimana cara gampang nerapin gizi seimbang? Pakai aja konsep piring makanku. Sederhana banget, bayangin piring kamu terus bagi 2. Setengahnya wajib diisi sama buah dan sayur-sayuran. Setengah sisanya baru deh dibagi lagi buat karbohidrat kayak nasi dan lauk pauk protein. Gampang kan? Teorinya udah, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Siap-siap lapar ya karena kita masuk ke bagian 4, galeri sarapan sehat. Ini bukti kalau sarapan sehat itu nggak ribet dan pastinya enak. Lihat deh pilihan-pilihannya. Ada yang ala-ala kafe kayak oatmeal pakai buah atau roti gandum alpukat telur. Tapi menu Indonesia juga bisa banget jadi sehat. Misalnya nasi goreng pakai nasi merah plus sayuran yang banyak. Atau bubur ayam tapi ayam sama telurnya dibanyakin. Terus stop deh pakai kerupuk sama jeroan yang berminyak. Semuanya ini pas banget sama konsep piring makanku tadi. Eits, tapi tunggu dulu. Kita juga harus waspada. Sekarang kita masuk ke bagian kelima yang super penting. Jebakan sarapan populer. Karena ada beberapa makanan yang kelihatannya menu sarapan banget, padahal diam-diam malah bikin kita lemes.
Jebakan pertama, roti tawar putih pakai selai. Ini sih juara praktisnya. Tapi ini tuh bom gula. Bikin energi kita naik cepet banget, tapi jatuhnya juga cepet banget. Alhasil jam 10 pagi udah ngantuk dan lapar lagi. Jebakan kedua, si penyelamat dikala buru-buru, mie instan. Aduh, sayangnya ini isinya cuma karbohidrat olahan, garam yang tinggi, sama MSG. Protein sama seratnya hampir nol. Ini nggak akan kasih kita energi yang tahan lama. Selanjutnya, jebakan nomor 3, sereal manis. Jangan tertipu sama kemasannya yang warna-warni dan klaim diperkaya vitamin. Kalau kita lihat isinya, banyak sereal itu isinya gula, dan sedikit tepung. Ini sih lebih mirip permen daripada sarapan. Jebakan keempat, jus buah kemasan. Walaupun ada kata buahnya, seringkali isinya itu air, gula tambahan, dan sedikit sari buah. Yang paling parah, serat baik dari buahnya udah hilang entah kemana. Jadi, mendingan makan buah potong asli deh. Dan jebakan terakhir, nomor 5, daging olahan kayak sosis atau nugget. Memang enak dan gampang dimasak, tapi makanan ini tinggi banget garam dan pengawetnya yang kalau sering dikonsumsi nggak baik buat kesehatan kita jangka panjang. Oke, cukup ya horornya. Setelah tahu apa aja jebakannya, sekarang kita fokus ke solusi. Kita masuk ke bagian terakhir, kunci pagi penuh energi. Ini bukan soal teori lagi, tapi soal trik-trik praktis supaya sarapan sehat itu beneran kejadian, bukan cuma wacana. Kuncinya ada di 3 langkah simpel ini. Pertama, bikin rencana menu seminggu. Jadi, pagi-pagi nggak ada lagi drama. Makan apa ya? Kedua, siapkan bahan dari malam sebelumnya. Ini life hack yang paling ngebantu, serius. Potong-potong buah atau siapin adonan telur. Dan ketiga, kalau ada keluarga, ajak mereka. Biarin anak-anak pilih topping buat oatmeal-nya. Dijamin mereka jadi lebih semangat makan sehat. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, saya mau kasih satu tantangan kecil. Ini bukan soal mengubah semua kebiasaan makan kamu dalam semalam kok, cuma soal satu langkah kecil aja. Pertanyaannya, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan buat sarapanmu besok pagi? Mungkin ganti roti putih jadi roti gandum, atau tambahin telur di nasi goreng? Mulai dari yang paling kecil, karena pagi yang hebat selalu dimulai dari satu piring sarapan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.